Jadi kita itu, ini kalau bahasa anak hari ini ya, sering overthinking. Pikiran kita kemana-mana. Pertimbangan kita banyak. Ini ada yang bilang cemas dan ragu itu kadang penyakitnya orang pinter. Pertimbangannya macam-macam, mau melakukan ini saja itu suwi nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam ini kita belajar dari beliau Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan yang sering kita bahas, ini beda dengan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis Ihya. Beliau ini ulama modern sudah, abad 19, abad 20 dari Mesir. Beliau menulis satu kitab yang terkenal sekali, judulnya Jadid Hayatak, perbarui hidupmu. Ini isinya menarik, cuma ya tidak mungkin saya bahas semua isinya. Malam hari ini kita nyuplik-nyuplik sedikit-sedikit untuk bahan refleksi. Bagi yang tertarik ya silakan dibaca semuanya detail, monggo. Bukunya bisa dibeli. Kalian menunggu saya ngomong bisa di-download gitu ya. Enggak, bukunya bisa dibeli, silahkan. Kitabnya, terjemahannya juga banyak. Baik, kita mulai saja ya, biar tidak lama-lama. Tapi sebelum masuk ke kitab, saya sedikit ingin membahas ini. Kapan itu saya ada kajian, ada pertanyaan menarik. Yaitu, Pak, gimana sih Pak? Apa mungkin sih Pak saya mereset? Kan kita kayak HP itu loh, kalau sudah tidak karu-karuan, isinya sudah dipakai, sudah seret, sudah ruwet, daripada sumpek-sumpek terus kita reset. Jadi kita kembali ke settingan awal lagi, memulai hidup yang baru lagi. Saya sering ditanya juga oleh teman-teman, biasanya yang muda-muda, Pak, saya kalau begini bisa enggak Pak? Saya begitu, mungkin enggak Pak itu? Biasanya kalau masih muda saya jawab, ala jalan saja. Nanti kalau meleset ya balik lagi. Wong masih muda, coba saja menjelajah kemana-mana. Enggak usah terlalu banyak overthinking. Wong masih muda saja kok. Coba di situ, nanti kalau enggak cocok ya ganti. Kalau enggak cocok ya balik lagi. Kalau ruwet, seruwet-ruwetnya ya di reset gitu aja. Nah, ini menarik pertanyaan mereset itu. Jadi gimana sih caranya mereset hidup itu? Gimana kita kayak di pom bensin itu kembali ke nol itu gimana caranya? Kalau saya yang pertama tentu saja kita harus berhenti sebentar. Tidak mungkin kita mereset sambil lari. Jadi kita mundur sebentar, luangkan waktu sebentar, terus hentikan sebentar rutinitas kita sehari-hari. Nah, ini untuk apa? Refleksi. Untuk memberi ruang jeda, ruang kosong. Lah kalau kita tidak berhenti gimana kita bisa kembali? Kalau kita jalan saja terus tidak ada berhentinya, ya gimana kita bisa mendeteksi mana yang pas, mana yang tidak pas, mana yang masih sesuai, mana yang belum. Tapi berhenti sebentar ini tidak kok terus sekedar berhenti ya. Kalau sekedar berhenti ya banyak di antara kalian tiap hari sudah berhenti.
Rebahan saja kerjaanmu tiap hari ya. Nah, kalau kesibukanmu hanya rebahan, ya berhenti sebentar dari rebahannya untuk merenungi hidupmu. Jadi setelah berhenti, terus kalian evaluasi diri. Apa sih yang saya inginkan? Apa sih yang saya rindukan? Mengapa kok saya rasanya ndak in dengan hidupku sendiri? Kenapa saya merasa hampa? Kenapa sih saya rasanya ndak berarti, ndak bermakna? Kok aku gelisah terus? Kok aku ndak nyaman bahkan dengan diriku sendiri? Setiap kali berkaca nonton diriku sendiri kok rasanya sewebelnya luar biasa. Misalnya kalau ada yang begitu ya. Nah, coba kalian evaluasi. Karena kadang-kadang kita itu menjawab apa yang aku inginkan saja tidak bisa. Jadi apa sih yang aku inginkan itu mikir, apa ya? Itu sih kita apa ya? Jadi karena kita tidak terlatih melakukan refleksi diri, membaca diri kita. Maka setelah tadi berhenti sebentar, terus evaluasi diri. Boleh sambil membawa catatan. Tidak usah malu-malu, tidak apa-apa bawa kertas, pulpen. Kalau males tidak ada kertas lagi, tidak ada pulpen di rumah karena selama ini pakai gadget, ya tidak apa-apa, gadgetmu diambil, dipakai. Untuk nulis, apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya pertahankan dalam hidupku ini, apa saja yang harus saya lepaskan. Aktivitas apa yang harus saya hentikan. Aktivitas apa yang harus saya kurangi? Aktivitas apa yang harus saya mulai lakukan? Coba ya, latihan mulai refleksi seperti itu. Untuk dirimu sendiri. Tulis sejujur-jujurnya. Kalau untuk dirinya sendiri tidak pencitraan kan tidak apa-apa. Kalau diposting di medsos itu biasanya kamu ada pencitraannya mesti. Tapi itu tidak usah dibayangkan ini nanti diposting, dibaca orang banyak. Pakai untuk dirimu sendiri saja. Sejujur-jujurnya tentang dirimu. Kalau jelek bilang saja jelek, ngaku saja. Tidak usah cari-cari alasan. Kalau Pak saya itu ada aktivitas ini loh Pak, yang saya tahu ini sebenarnya tidak boleh. Ini sebenarnya, tapi orang sedunia tidak tahu. Tapi jujur saja pada dirimu Pak, ya ini tidak boleh sebenarnya. Ya, entah itu download video-video yang itu atau kamu sering apalah gitu, kamu ngerti lah sebenarnya, kamu sudah tahu. Tapi itu nanti taruh di daftar ya. Mana yang harus aku tinggalkan, mana yang harus aku tambahkan, mana yang harus aku pertahankan. Itu evaluasi diri. Terus kalau sudah, biasanya masih ada problem dengan yang sudah terlanjur melekat. Tapi kamu ingin melepaskan. Nah, ini mulai perjuangan. Perjuangan ketiga itu melepaskan beban lama. Menaruh bebanmu yang menurutmu tidak relevan lagi. Apakah itu hubungan? Apakah itu kebiasaan? Apakah itu pola pikir bahkan, termasuk pekerjaan. Jadi ini kalau dulu kita belajar hidup minimalis, ini decluttering. Jadi kalau ada apapun di hidup kita yang tidak penting, sisihkan saja. Ya nanti itu bisa ditulis lagi ya di daftar. Lepaskan beban lama. Coba dicek ya, yang paling membebani pikiranmu dan tidak produktif. Sisihkan dulu. Jadi yang ini Pak saya tiap hari overthinking tentang ini saja. Dan tidak progres dan tidak produktif juga, pinggirkan saja dulu. Jadi ini namanya melepaskan beban lama. Termasuk hubungan. Hubungan itu dengan teman, dengan sahabat. Pak teman saya ini toksiknya luar biasa. Pak sumpek aku Pak. Ya sudah pending dulu. Bukan berarti tidak berteman lagi. Ambil jalan untuk melepaskannya. Ya nanti kalau kembali lagi, kalau kalian sudah hebat lagi, sudah kuat.
Tapi harus berani melepaskan. Kalian yang tidak berani melepaskan ya akan tetap dengan beban lama yang tidak selesai-selesai. Oke, ini kalau di tasawuf itu ada istilah taholli, pembersihan, bersih-bersih. Termasuk sekedar pikiran. Kalau sudah yang keempat, ini tahalli, mengisinya dengan hal-hal yang positif. Yang pertama apa? Tentukan arah. Jadi tentukan ulang arahnya. Kalian ingin apa sekarang? Ingin menuju kemana? Nilai-nilai apa yang ingin kalian tegakkan sejak sekarang? Nah, misalnya, Pak, mulai sekarang saya ingin lebih soleh misalnya. Nah, mulai sekarang saya ingin lebih intelek lagi. Mulai sekarang saya ingin lebih tenang, lebih sabar. Jadi itu memberi arah pada hidupmu sendiri. Karena hidup yang tanpa arah itu ya kamu sulit mengevaluasinya. Ini maju apa mundur ya? Ini progres apa regres saya itu? Tapi kalau kamu punya arah jelas, oh ini saya maju karena saya lebih dekat dengan tujuanku. Maka menentukan arah jadi kunci. Saya agak sakit-sakitan, Pak. Mulai sekarang saya akan memulai hidup sehat. Makanan sehat, olahraga, kebiasaan yang buruk ditinggalkan misalnya. Ini namanya meriset dengan menentukan ulang arah yang ingin kita tuju. Baik, jadi cirinya kalian sukses di yang nomor 4 ini, kalau ditanya orang, keinginanmu apa, tujuanmu apa, kalian bisa jawab. Tapi kalau kalian masih bingung jawabnya, kalian belum sukses di yang nomor 4 itu. Berarti kalian masih belum punya tujuan hidup. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, tadi kan punya tujuan. Tentu saja lakukan aktivitas untuk sampai pada tujuanmu. Mulailah dengan hal-hal dan kebiasaan kecil. Buatlah rutinitas-rutinitas baru dalam konteks arah tujuanmu tadi. Ya, jadi, Pak, saya ingin lebih soleh. Nah, misalnya mulai besok saya menambah rutinitas baca buku-buku agama. Atau mulai nambah zikir. Kemarin saya kalau sholat tidak ada zikirnya, Pak. Sekarang saatnya beli tasbih terus zikir kalau habis sholat. Nah, itu kecil saja ya, tapi jangan besar-besar. Kenapa kecil saja? Karena kalau besar itu biasanya tidak bertahan lama, sudah macet sudah. Ambil kecil-kecil, nanti nambah lagi, mungkin bulanan, bahkan mungkin tahunan baru nambah. Tidak masalah. Lakukan aktivitas-aktivitas kecil diistiqomai. Ini nanti akan membangun karaktermu. Daripada aktivitas-aktivitas besar yang tidak ngukur kemampuan dirimu. Jadi tadi kayak saya pengen jadi orang soleh, Pak. Padahal kemarin sholat saya masih bolong-bolong. Tapi mulai sekarang saya sholatnya harus full. Ditambah sholat sunnah, tambah sholat malam, tambah sholat duha, tambah. Aku tidak yakin. Tetap macet itu di tengah jalan. Dari tidak pernah ngaji, Pak. Saya sekarang tidak pernah ngaji. Mulai besok saya ingin memulai ngaji lagi. Minimal seminggu sekali lah khatam. Saya tidak yakin sudah. Jadi kecil-kecil saja. Apa saja itu, termasuk nanti kalian mungkin belajar filsafat, mungkin kuliah, mungkin ambil habit, kebiasaan yang kecil-kecil tapi manfaat. Pak, saya usahakan tiap hari baca buku minimal 10 halaman, itu masih make sense.
Tapi begitu kamu ambisius, wah saya target Pak setiap hari 1 buku lah saya minimal. Nggak yakin aku. Istiqomah. Nulis juga begitu, kalian akademisi ini kan tuntutannya menulis. Istiqomah kan saja, nulis 1 halaman, 1 halaman. Itu 1 bulan 30 halaman. 3 bulan bisa 1 buku. 100 halaman. Nah, diistiqomahi malah jadi. Daripada sekarang ambisiusnya luar biasa nulis, besok sebulan selanjutnya macet. Tidak ngapa-ngapain. Jadi caranya begitu ya, kebiasaan kecil. Kemudian cari circle yang cocok. Kalau tidak ada ya bangun. Bangun itu bikin. Jadi mungkin di antara yang mendukung, memudahkan kita meriset hidup itu ya lingkungan baru. Karena kadang-kadang lingkungan lama itu vibe-nya masih vibe lama. Susah kita move on. Tapi begitu ada lingkungan yang baru lebih mudah memulai cerita yang baru. Kalau tidak ada bikin. Mungkin nyari teman yang satu visi. Atau nyari orang-orang yang bisa mendukung kita. Dan yang terakhir jangan lupa dukungan aspek spiritualnya. Nanti ada istilah spiritual reset. Jadi reset, diset ulang. Ya, kalau dalam agama spiritual reset itu ya tobat. Jadi yang lama-lama, yang jelek-jelek dibuang, diambil yang baru, tobat. Atau seperti teorinya Paul Ricoeur, second naivete. Jadi second naivete itu, kalau di Ricoeur kan ada teori manusia itu ada first naivete, kemudian kecurigaan mulai kritis, dan yang kedua second naivete. Ini teori yang berhubungan dengan hermeneutika kalau di Paul Ricoeur itu. Jadi dalam beragama misalnya, kita itu awalnya hanya patuh pasrah saja. Jadi beragama dengan cara mematuhi secara simbolik, secara literal, apapun yang diajarkan pada kita. Ini namanya first naivete. Terus kemudian karena pikiran kita tambah pinter berkembang, kita mulai bertanya-tanya, mengapa sih kok ini saya lakukan? Mengapa sih kok begitu? Apa sih gunanya? Ini fase namanya suspicious. Fase ingin tahu. Kayak dulu loh, kalian ini kan hampir semua misalnya Muslim, itu kan awalnya karena orang tuamu Muslim saja, terus ikut-ikutan. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh puasa, ya puasa. Tapi sekarang jadi mahasiswa, mulai bertanya-tanya. Jadi, kenapa saya harus melakukan itu? Apa alasannya? Apa dasarnya? Nah, terus kalau sudah ketemu jawabannya, biasanya masuk ke fase second naivete tadi. Ketika kita punya makna sekarang, lebih sadar kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu. Ini biasanya keberagamaannya jauh lebih dalam, lebih mantap, tidak mudah goyah. Nah, cuma kadang-kadang ada orang yang tidak masuk ke fase second naivete ini. Sampai tua, ya gaya hidupnya ada di level first, di level yang pertama. Oke, kalau di agama kadang ada istilah taklid saja, pokoknya ikut saja. Disuruh ke utara, disuruh ke selatan. Ini berarti fasenya masih pertama. Belum pernah menanyakan, mempertanyakan. Ya kalau tidak bertanya, ya tidak ada jawaban. Tapi kalau kita berani mempertanyakan, kita masuk ke tahap lebih tinggi dalam beragama, yaitu beragama yang sadar makna. Tidak lagi asal-asalan. Kita bisa menjawab, mengapa ini saya lakukan, mengapa itu saya lakukan.
Bukan karena dulu disuruh orang tua atau kata guru saya begini, tapi saya sendiri sudah punya makna yang bisa menjawab mengapa melakukan itu. Nah, di antara meriset hidup ini nanti begitu. Jadi kita memaknai hidup, menjalankan hidup sesuai keinginan kita dan makna versi kita. Terserah orang melihat kita bagaimana, tapi inilah aku. Nah, itu bagian dari meriset hidup. Ya, cuma ya ini satu program ya, satu proses. Jangan terus, saya ingin bolak-balik riset Pak, nanti bolak-balik riset lagi. Nggak serius berarti nanti. Dulu diganti tujuan. Kamu bingung sendiri, kelelahan nanti. Bikin yang jelas. Makanya tadi diawali dari pause, berhenti sebentar, terus merenungi dirimu lebih dalam. Baru menetapkan tujuan. Baik. Wah, pengantarnya panjang. Nggak apa-apa ya. Paling tidak sekarang dapat wawasan baru. Jadi hidupmu tidak sebuntu itu, tidak se-stuck itu. Bagi teman-teman yang sedang ada masalah, kalian bisa meriset hidupmu kapanpun kamu mau. Yuk, kita mulai sekarang masuk ke bukunya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Saya kenalkan sebentar, beliau ini kelahiran 1917, meninggal 1996. Ulama, cendekiawan, penulis abad 20 yang terkenal moderat, semangat pembaharuan dan rasional dalam beragama. Buku-buku beliau banyak. Tentunya genrenya genre agama, cuma buku ini yang menurut saya agak unik. Jadi ini berhubungan dengan olah diri. Judulnya Jadid Hayatak. Ada yang bilang beliau sesuai namanya banyak dipengaruhi oleh Imam Ghazali juga. Nama beliau Ghazali banyak dipengaruhi Imam Ghazali, khususnya dalam konsep-konsep tentang pembersihan jiwa. Kemudian beliau juga mengidolakan Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridho, tokoh-tokoh reformasi Mesir, yang cara berpikirnya lebih rasional, fokus pada pendidikan dan penafsiran yang modern. Nah, khusus buku Jadid Hayatak ini, beliau terinspirasi sebenarnya oleh bukunya Dale Carnegie. Teman-teman mungkin pernah baca buku ini, khususnya yang ikut MLM biasanya ya. Buku berpikir berjiwa besar itu ya. Cuma buku ini yang menginspirasi Syekh Muhammad Al-Ghazali nulis buku ini, buku yang judulnya How to Stop Worrying and Start Living. Cuma beliau mengarahkan pada wawasan-wawasan, memberi kerangka keislaman terhadap gagasan-gagasan ini. Itu menariknya. Nanti di buku itu teman-teman ketemu banyak kutipan-kutipan dari Dale Carnegie ini. Nanti meskipun ya tidak mungkin saya kutip semuanya, saya lebih banyak ngambil yang versi beliau sendiri. Kenapa sih kok nulis buku jenis ini? Itu karena beliau melihat di tengah umat Islam banyak penyakit-penyakit batin kejiwaan. Yang pertama, banyak di antara umat Islam itu yang minder. Mungkin karena mengalami sejarah panjang dijajah, kemudian kita miskin lama, terbelakang lama, sampai sekarang juga hitungannya yang tidak kaya-kaya. Tergantung kemana-mana, tidak mandiri. Ini membuat kita krisis kepercayaan diri. Kita minder. Jadi
Jangankan berhadapan dengan negara-negara besar, kadang kita lihat misalnya bule jalan-jalan saja kita grogi mau mendekat, khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Aduh, padahal kita itu kalau mau ya mereka ya paham saja sih yang kita omongkan meskipun mungkin terpotong-potong. Tapi kita sudah duluan minder. Dalam banyak hal kita minder. Saya sering itu kalau di forum apapun di kelas itu kebanyakan ya mesti kursi yang penuh duluan pasti di belakang. Kenapa? Mungkin karena nyari nyaman, yang aman, yang tidak beresiko. Yang itu mungkin dosennya tidak lihat jadi tidak disuruh-suruh. Logiknya banyak ya begitu. Jadi kita banyak berlogik, jangan saya pokoknya. Yang lain saja dulu Pak. Gitu. Jadi kalau Al-Quran menyuruh kita fastabiqul khairat, kita itu ngualah pokoknya. Jadi, saya sering itu kalau waktu mau sholat itu, ketika salah satu harus maju jadi imam, itu adu jempol akhirnya. Monggo gitu. Monggo itu. Bolak-balik adu jempol itu. Saling mempersilahkan, tidak ada yang maju-maju lama itu. Jadi ada rasa minder tersendiri dalam diri kita. Itu mungkin karena sejarah panjang kita dijajah, sejarah panjang kita mengalami penindasan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak di antara kita yang merasa hampa, letih secara spiritual. Kadang-kadang merasa jenuh dengan dirinya sendiri, dengan perilakunya. Pak, saya sholat sudah ya rajin sih Pak, puasa juga, ibadah itu saya tidak pernah ketinggalan. Tapi kok rasanya tidak ada rasanya ya Pak. Terus kamu merasa kelelahan sendiri, merasa apapun yang kamu lakukan tidak terlalu ada gunanya. Ini keletihan spiritual. Problem mungkin banyak di antara kita ya. Kemarin kita membahas Byang Chul Han itu bagaimana kondisi manusia hari ini yang satu di antara tiga. Kalau tidak narsis, ya burn out. Dan pada akhirnya depresi. Narsis berlebihan, burn out berlebihan, ya akhirnya depresi. Kalian coba tanya dirimu ya, saya termasuk yang narsis apa yang burnout apa yang depresi? Yang depresi sudah mulai banyak, yang burnout sebagian besar kita hari ini burnout. Baik yang depresi maupun yang narsis itu sama-sama burnout sebenarnya. Kelelahan terus akhirnya depresi. Narsis terus akhirnya burnout, kecapean. Kamu dipaksa pencitraan terus-menerus itu kan capek. Jadi, karena sudah membangun citra diri yang semacam ini, terus kamu harus begitu terus, itu capek. Ya semoga yang kalian tampilkan selama ini ya seperti itu dirimu. Tapi kalau kalian acting itu kamu akan kelelahan. Entah acting apa saja. Coba tanya dirimu ya, saya begini ini acting apa asliku ya? Coba gitu ya, biar kamu kenal dirimu. Saya bikin postingan kayak gini itu acting saja, biar orang tahu betapa aku pinter, betapa aku ganteng, betapa aku hebat. Atau ya, enggak ada itu kok Pak, saya memang ingin ekspresi. Hari ini banyak di antara kita yang tidak kenal dirinya sendiri karena terlalu banyak acting. Terlalu banyak memalsu dirimu. Kalau di psikologi ada istilah fake self. Dirimu yang palsu, tidak asli. Dan itu melelahkan. Makanya kadang orang ngomong, Pak Faiz itu soft spoken, kalau ngomong lembut sekali itu. Itu bagi saya khawatir kok terus kemana-mana tak lembut-lembutkan.
Jadi makanya ya sayangnya memang saya tidak bisa teriak, jadi tidak iso mengkanter itu. Terserahlah kamu melabeli apa, tapi saya tidak akan peduli dengan labelmu. Jadi saya tetap harus versiku sendiri. Jadi entah kamu sebut apa, perspektifmu apa, monggo saja, tapi ya ada yang berlebihan, ada yang tidak paham saya, macam-macam. Tapi ya tetap saya harus jadi diriku. Tapi banyak orang tidak bisa begitu. Nah, itu yang digelisahkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, maka buku ini ingin menggugah kembali semangat hidup. Agama pun sangat mendorong kita untuk optimis, jangan putus asa, jadi diri kita sendiri. Disitulah nanti beliau menulis Jadid Hayatak tahun 1949. Kalian belum lahir. Orang tuamu belum pacaran bahkan. Ini 4 tahun sesudah proklamasi kalau di kita ya. Ya kita eksplor beberapa ya. Dari kitab ini mungkin banyak yang bisa jadi inspirasi kita. Sebenarnya beberapa isinya mungkin teman-teman sudah paham, sudah tahu. Jadi materi malam hari ini sebenarnya sebagian besar teman-teman sudah tahu. Problemnya bukan sudah tahu atau belum, tapi bagaimana menjalankannya. Gimana menghidupkannya, itu sih mungkin ya. Baik, kita awali dari dorongan untuk memperbarui hidup. Kita lihat, ada kalimat begini di buku itu. Setiap orang tentu menginginkan perubahan baru dalam perjalanan hidupnya. Kayak tadi loh, saya menjelaskan, yuk meriset hidup, yuk terus kalian, wah saya harus perbarui ini. Itu sebenarnya dorongan natural saja, alami. Kita ingin berubah, jadi orang yang lebih baik, lebih baru. Namun perubahan yang diingininya itu biasanya dikaitkan dengan satu momentum yang belum dapat dipastikan. Seperti perbaikan kondisinya atau perubahan dalam posisinya. Kadang-kadang perubahan itu dikaitkan juga dengan musim tertentu atau peristiwa khusus. Misalnya hari kelahiran, tahun baru, dan lain-lain. Nah ini kelakuan kita sering begini. Iya sih Pak, pengen yang baru. Tapi besok Pak kalau saya sudah lulus. Besok Pak kalau saya sudah punya pasangan. Nanti Pak, tahun baru yang akan datang saya baru mulai tobat Pak. Kita selalu nyari yang begitu. Jadi kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, iya semua orang itu pengen meningkat, pengen upgrade. Tapi biasanya terus tidak segera dieksekusi. Alasannya macam-macam. Nyari momen, nyari waktu, kita sering begitu. Dalam masa penangguhan itu orang menyangka akan datang satu kekuatan yang diharapkan akan memberinya gairah setelah lesu dan harapan setelah lama tenggelam dalam keputusasaan. Jadi kita ini selalu menunda melakukan sesuatu dengan menunggu ini, menunggu itu. Nanti dulu Pak, besok saja Pak. Iya sih yang disampaikan Pak Faiz akan saya jalankan. Tapi nantilah Pak kalau kuliah sudah mulai. Tapi nantilah Pak kalau sudah saya selesai skripsi saya. Nantilah Pak, terus kita merasa bahwa kalau momennya pas nanti mesti sukses. Padahal ya nanti mungkin kita lulus beneran atau skripsinya selesai ya sebentar masih ada ini dulu. Ini dulu, ini kalau nggak diselesaikan ngerepoti. Ini sebenarnya bukan masalah momennya, kita sendiri yang menunda, menghindar melakukannya. Momen dan lain-lain itu biasanya alasan saja. Jadi ini adalah satu sangkaan yang keliru kata beliau. Sebab mengubah kehidupan itu pertama-tama harus tumbuh dalam jiwa itu sendiri sebelum segala sesuatu yang lain.
Jadi ayo tumbuhkan dalam dirimu, jalankan eksekusi. Jangan terlalu banyak mencari-cari alasan. Kita kan sering begitu. Kita tahu sih sebenarnya harus segera dijalankan. Tapi kan, kalimat tapi ini kadang-kadang membuat kita menunda apapun. Iya Pak, saya tahu itu baik, tapi kan, nah itu terus. Oke ya, berarti ayo latihan ya mulai hari ini. Apapun niat keinginan diri kita untuk berubah jadi baik, eksekusi saja segera, tidak usah nunggu alasan macam-macam. Mungkin sering saya ceritakan ya, jadi salah seorang guru saya itu ngasih tahu saya bahwa kapanpun ada kerenteknya hati, ada desir di hati kita untuk melakukan kebaikan, itulah sebenarnya cahaya dari Allah. Itulah sebenarnya petunjuk dari Allah. Itulah sebenarnya terkabulnya doa kita setiap kali kita membaca surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Di antara caranya Allah mengabulkan itu, diberi isyarat hati kita, digerakkan hati kita untuk ingin melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Tapi terus kita seperti tadi, tiba-tiba saya kok ingin sedekah ya ke anak-anak yatim sebelah rumah itu, kasihan. Tapi begitu ada ini terus, tapi nanti saja wong yo masih banyak waktu. Ini namanya menunda eksekusinya. Biasanya kalau sudah begitu terus tidak jalan. Itu pun kita tiap hari masih berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas. Itu Gusti Allah yang sudah ngasih tanda bolak-balik itu mungkin lama-lama jengkel juga. Sudah dikasih jalan yang lurus, petunjuk, dicuekin. Dikasih lagi, dicuekin. Itu masih minta lagi, minta lagi. Ayo kita mulai membiasakan diri setiap kali ada desir gerak hati untuk kebaikan, sesegera mungkin dieksekusi. Tentu saja semampu kita. Baik, ini dorongan alami tapi sering kita tunda. Lanjut ya. Biasanya apa yang membuat kita menunda-nunda? Keraguan dan kecemasan. Jadi kita itu, ini kalau bahasa anak hari ini ya, sering overthinking. Pikiran kita kemana-mana. Pertimbangan kita banyak. Ini ada yang bilang cemas dan ragu itu kadang penyakitnya orang pinter. Pertimbangannya macam-macam, mau melakukan ini saja itu suwi nih. Makanya orang pinter-pinter itu kalau rapat lama biasanya. No way, usulnya macam-macam. Padahal cuma urusan kecil segitu saja. Kenapa? Pertimbangannya banyak. Bagus sih pertimbangan banyak. Tapi kalau jatuhnya ragu dan cemas, jadinya malah tidak produktif. Kita mau memutuskan apa saja itu terus. Mau jalan-jalan, dipikir detail. Ini nanti pakai apa ya? Yang jumlah kecelakaan paling kecil naik apa? Itu sampai ke situ mikirnya. Apa kereta saja atau pesawat atau mobil. Kalau mobil nanti bla 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 capek. Tapi sekarang kan ada jalan tol. Apa kereta saja. Kereta juga nanti kalau tabrakan sakit itu besi semua itu. Pikirannya sampai ke sana-sana. Naik pesawat itu tidak selamat itu. Kemarin ada ramalan tanggal sekian jangan pesen pesawat itu. Pikiranmu tidak karu-karuan. Ini yang membuat kita terus ragu, cemas. Pikiran yang agak parno sering ngajak kita menuju kemungkinan terjelek. Itu yang membuat kita cemas. Mau ngaji sih, tapi nanti kalau hujan gimana? Ini saya agak pilek ya. Terus saya pilek.
Kalau terus pilek, terus padahal besok kuliah sudah mulai, berarti saya sakit, berarti nanti tidak masuk kuliah. Kalau tidak masuk kuliah, awal di absen dosennya tidak ada, nilai saya jelek. Kalau nilai saya jelek, nanti wah saya tidak bisa lulus terbaik. Pekerjaan susah mesti nanti kalau saya tidak lulus terbaik tuh. Pikiranmu bisa sampai ke sana. Jadi mikirnya panjang. Nah itu makanya kadang-kadang yang sudah sangat dewasa, pinter, pikirannya panjang itu nikahnya lama biasanya. Pertimbangannya macam-macam itu kalau sudah mau nikah. Nanti kalau begini gimana, kalau begitu gimana, yo susah. Kadang anak kecil-kecil itu lebih berani, tiba-tiba saja nikah mereka siap. Gitu. Kalian yang sudah dewasa itu ruwet biasanya mikirnya ya. Oke. Nah nanti saya Muhammad Al-Ghazali ngutip tadi Dale Carnegie. Coba deh kalau kalian kok punya kebiasaan overthinking begitu, coba tanyakan 3 hal. Yang pertama coba tanya, seandainya ini saya jalankan, apa sih akibat yang paling buruk? Oke deh, akibat paling buruk itu, siaplah saya, tak siap-siap menerima akibat paling buruk itu. Itu yang kedua. Kemudian lakukan hal-hal yang meminimalisir akibat paling buruk itu. Sudah selesai. Pak, misalnya ya, mungkin pola contoh tadi nikah yang putri-putri. Gimana nanti saya nikah ya? Saya enggak bisa masak gimana nanti saya? Kegelisahanmu itu. Nah, sekarang mulai dihitung biar enggak overthinking terus di situ. Coba tanya, seandainya tidak bisa masak beneran, efeknya apa kira-kira? Karena itu dihitung. Oh berarti nanti sering GoFood mesti ya, sering beli apa, kita ingin jadi kita. Dihitung saja. Kira-kira suaminya rela enggak ya kalau dikasih tahu. Kalau suaminya rela kan no problem, enggak masalah. Kemudian bisa sedikit diatasi. Oke lah, saya siap lah nanti kalau ada orang tanya bisa masak apa enggak, mungkin disindir orang. Mulai sekarang tak siapkan mental. Terus mulai sekarang saya latihan sedikit-sedikit lah masak-masak air, apa masak apa. Nah, itu yang ketiga. Kalau sudah kita siapkan pelan-pelan begini, aman sudah, dieksekusi jalan gitu loh. Kalian ada ketakutan apa saja, coba tanyakan kira-kira efek paling jeleknya apa. Oh kalau cuma itu, bismillah siaplah saya tak. Persiapan semaksimal mungkin menghadapi itu. Selesai. Jadi ya ini caranya kita kalau dilanda banyak kecemasan. Bukan berarti tidak boleh berpikir, tidak boleh mempertimbangkan, tapi jangan berlama-lama di situ. Karena manusia itu biasanya senang berandai-andai. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kan selalu begitu. Jalan saja, nanti kalau ada kasus ya dipikir belakangan. Baik, kita lanjutkan. Ini masih panjang. Kalau sudah bebas dari kecemasan, langkah kedua apa? Optimisme. Jadi optimislah. Apapun yang kalian rencanakan akan sukses. Optimis ini nanti berhubungan dengan mindset kita, cara pandang kita terhadap hidup. Jadi, bahwa hidup ini banyak masalah, iya. Banyak problem, iya. Apalagi orang Indonesia. Masalahmu numpuk-numpuk, ngitungnya susah. Jadi kita hidup tidak hanya dari viral ke viral hari ini kan. Dari banyak viral ke banyak viral lagi. Problem kita banyak. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk pesimis. Enggak kok ya masalah ada. Tapi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh serius mengikhtiarinya, pada akhirnya Allah membantu perjuangan kita. Tetaplah optimis. Jadi di situ ada satu syair yang beliau kutip, laisa man mata fastaroha bimayyitin.
Innamal mayyitu mayyitul ahya. Innamal mayyitu mayyishu kathiban kasifa balahu qalilar rojai. Jadi orang yang mati dan beristirahat, jadi orang yang mati kemudian tidak tentu saja selesai jalan hidupnya, sebenarnya itu bukanlah mayit yang sejati, kata beliau. Sesungguhnya mayit yang sejati itu orang yang belum mati tapi sudah seperti orang mati. Jadi orang yang mati dalam hidupnya. Kata beliau, cirinya apa? Innamal mayyitu man ya'ishu kathiban. Orang yang murung tiap hari. Orang pesimis itu kan murung. Masam mukanya dan tidak punya harapan. Oh, tiap hari merengut saja. Iya, kita tahu sih tiap orang ada masalah, tapi kan akan selalu ada sisi positif, sisi nikmat dalam hidup kita kok. Jadi tidak patut kita hanya merengut saja, seolah-olah Allah itu tidak memberi setitik pun kebahagiaan dalam hidup kita. Bahkan nanti kata dulu kita bahas ya, Syekh Hasan Al-Basri itu cirinya orang akhlaknya baik, yang paling kelihatan itu mudah senyum, murah senyum. Orang murah senyum itu menampakkan rasa syukur, menampakkan kegembiraan dia bisa menikmati hidup. Tapi banyak orang yang merengut terus. Kita ketemu itu jadi tidak enak sendiri. Kan kalau kalian ketemu orang kok terus merengut saja, itu kan kita di dekatnya juga tidak nyaman. Kita dekat orang marah juga tidak nyaman. Tapi dekat orang yang ramah, yang senyum, kita juga rasanya nyaman. Tapi banyak orang yang hidup tapi rasanya kayak mati. Dia merasa orang paling malang di dunia, merasa bahwa dirinya itu paling susah sendiri, merasa. Ini orang yang kathibah, murung. Diajak ngomong tidak bisa sudah. Temannya bergurau tidak bisa. Indonesia kayak gini kamu masih bergurau gitu. Ini susah kita. Mengkeret kamu sudah digituin, ya kan? Jangan banyak ketawa, mengeraskan hati kamu itu. Maksudnya mengkeret lagi kamu. Jadi kayak ayolah optimis. Jadi wong Allah itu sangat cinta, sangat sayang dengan kita dan ada banyak sekali nikmat yang dianugerahkan ke kita. Masalah iya banyak. Bahkan masalah itu pun bagian dari anugerahnya Allah untuk membuat kita kuat, membuat kita tangguh, untuk menguji sejauh mana kualitas diri kita. Jadi optimisme nanti lawannya putus asa. Putus asa berarti menganggap hidup ini sudah selesai. Saya tidak mungkin sukses lagi. Saya tidak punya harapan lagi. Kalau dalam Islam putus asa itu disetarakan dengan kufur. Kenapa putus asa itu disebut orang yang kufur? Karena orang putus asa itu orang yang lupa bahwa Allah itu ada. Kalau orang ingat Allah itu ada, tidak mungkin dia putus asa. Karena apa sih yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki? Optimislah karena Allah masih ada. Apapun itu keinginanmu. Kalau kalian ingin Indonesia emas Pak 2026 itu ya semoga diamini saja Bang yo, doa yang baik. Siapa tahu nanti ada peristiwa besar apa itu negara yang lain-lain kacau, tinggal Indonesia saja misalnya. Oke ya, jadi ayo optimis. Bagaimana kita bisa memperbarui hidup kita kalau kita tidak optimis? Jadi kalau kita merasa tidak mampu, tidak bisa, putus asa, ya tidak mungkin kita memperbarui hidup. Optimislah bahwa kita bisa.
Lanjut. Selain optimis, tentu saja jangan berhenti belajar, tapi belajar dapat ilmu yang tidak sekedar untuk diingat dan dihafalkan. Ilmu yang berefek dalam hidup kita, ilmu yang berdimensi amal. Amal itu selain aplikasinya ilmu, juga jalan kita untuk menjaga ilmu. Jadi, gimana cara kita menjaga ilmu? Dengan menjalankannya. Ini yang kalau orang Jawa punya rumus, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Laku itu membuat pemahaman kita utuh. Kalian misalnya ya, tentang pernikahan. Sebanyak apapun kalian baca buku pernikahan, tapi kalian tidak menjalaninya, tetap akan lebih dalam wawasannya, pemahamannya yang sudah menjalani langsung. Jadi nanti mungkin kalau referensimu banyak, begitu menikah kaget sendiri. Kok tidak sama ya kayak yang di buku-buku. Kemarin kamu ngajinya mantap sekali. Wah, haknya suami, kewajiban istri. Wah, wajah detail begitu jalan. Ndak bodoh. Beda ya Pak sama di buku-buku. Itu dunia konkret ndak selalu sama dengan dunia teoritis. Maka ilmu itu mengalami penyempurnaan dalam laku. Jangan berhenti di ilmu saja. Kalau kata Imam Syafi'i kan begitu. Bahwa semua manusia itu hancur. Kullun nas halikun illal alimun. Setiap orang itu akan hancur kecuali orang-orang alim, orang berilmu. Tapi setiap orang berilmu, kullul alim halikun, hancur juga kecuali amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan pada akhirnya orang beramal juga akan hancur kecuali yang ikhlas. Amal kalau masih banyak pamrihnya ya efeknya negatif juga, belum optimal juga. Tapi yang jelas di sini beliau menunjukkan pengetahuan itu harus gandeng amal. Bahkan kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, pengetahuan yang paling nempel ke pikiran kita adalah pengetahuan yang kita jalankan. Pengetahuan yang ada di kepala kita. Itu yang istilah beliau malakah. Malakah itu kita pahami, kita miliki, tidak sekedar kita ingat. Banyak pengetahuan yang hanya kita ingat. Berarti tidak nyambung dengan kehidupan konkret kita. Itulah kenapa mahasiswa semester 5, meskipun sudah semester 5, kalau ujian semester 1, saya tidak jamin lulus. Kenapa? Kemarin pengetahuannya hanya diingat. Bukan pengetahuan yang melekat, yang malakah. Pengetahuan itu jadi malakah kalau dihidupkan, digerakkan. Nah, itu jadi kata beliau, dengan dasar ilmumu beramallah, bergeraklah. Di situ akan lebih memantapkan ilmu. Bahkan beliau menyebut begini, orang mukmin yang selalu menjauhi perbuatan maksiat serta tekun menjalankan kewajibannya, dengan kebiasaan yang terus-menerus ini, dia akan memperoleh ketajaman dalam akal pikiran dan peka. Perasaannya halus, yang dengannya dia dapat membedakan yang baik dan buruk. Jadi ilustrasinya begini. Kita dulu kan belajar, ini harus saya lakukan, ini jangan saya lakukan. Kita ngerti teorinya. Terus kita jalankan. Begitu lama-lama kita jalankan, kata beliau, pada akhirnya kemungkinan hati kita sudah nyambung dan kita peka.
kadang-kadang tidak harus mencari dalilnya pun kita ketika melakukan yang salah, yang dosa, yang maksiat, tidak enak sendiri. Tidak nyaman sendiri. Itu namanya hatinya sudah peka dengan kebenaran. Jadi tidak selalu kemudian kita masih hafal dalilnya, masih ingat dasarnya, enggak. Ketika sudah diulang-ulang, dilakukan terus, lama-lama justru batin kita, hati kita beradaptasi. Terus peka sudah kita tentang, saya enggak tahu dalilnya apa, tapi menurut saya ini terlarang sudah. Ini namanya peka hatinya sudah terlatih halus. Sama kayak ngaji. Ada banyak orang yang tidak hafal sih Al-Quran, tapi saking seringnya dia ngaji, kalau ada orang ngaji salah dia ngerti. Kamu salah itu tadi. Benernya gimana? Saya tidak hafal, tapi coba ke sini. Saya tahu itu kalau salah. Karena dia sering ngaji. Oke ya. Nah, kebaikan juga begitu. Kita menghindari maksiat juga begitu. Ada kalanya kita tahu ini tidak boleh seperti ini. Terus orang tanya, kamu ngerti tidak boleh loh? Apal kok dalilnya mana? Tidak hafal sih saya, tapi rasanya saya tidak boleh. Kenapa? Kita sudah terlatih di situ batin kita. Nah, itu yang menurut beliau pentingnya ilmu digandengkan dengan amal. Membangun kepekaan batin kita. Jadi kenyamanan diri kita ketika dalam kebenaran. Sehingga ketika melakukan yang tidak benar, kita merasa tidak nyaman. Jadi yang kedua ini ya, untuk membangun hidup yang baru, tentu saja kita harus belajar mencari ilmunya. Tapi ilmu yang tidak sekedar dihafalkan, ilmu yang dijalankan. Jadi bukan ilmu buku, tapi ilmu laku. Tidak ada gunanya kalian mengoleksi buku sebanyak apapun kalau tidak mencahayai hidupmu. Karena ilmu itu alat untuk kita mengupgrade kehidupan kita sesuai ideal yang kita inginkan.